Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Permatasari. Saya dari kelas E4, NPM saya 101202443. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah dari akuntansi manajemen untuk memenuhi salah satu syarat untuk mengikuti ujian akhir semester. Mari disimak. Nah, yang pertama ada manajemen persediaan. Apa sih itu manajemen persediaan? Yaitu mengatur persediaan barang serta biaya yang dimiliki perusahaan, termasuk memperoleh persediaan, penyimpanan, hingga persediaan tersebut dapat dimanfaatkan. Nah, lalu ada kebijakan mengenai sediaan. Yang pertama, menentukan banyaknya barang yang harus dipesan atau diproduksi. Yang kedua, menentukan kapan pesanan dilakukan atau setup mulai. Lalu ada manajemen sediaan tradisional, yaitu pendekatan tradisional menggunakan sediaan untuk mengelola trade-off antara biaya memesan, biaya setup dengan biaya penyimpanan. Nah, lalu ada manajemen sediaan JIT atau just in time, yaitu suatu sistem yang mendorong produksi barang berdasarkan permintaan pada saat ini. Tujuan JIT itu yaitu meningkatkan jumlah pemasok yang ikut JIT, meningkatkan kualitas dan produktivitas industri, mengurangi inventory, mereduksi overhead, linearitas output pabrik. Lalu ada rumus biaya total, yaitu biaya pemesanan plus biaya penyimpanan. Lalu ada rumus the order point atau ROP, yaitu tingkat penggunaan dikali waktu tunggu ditambah safety stock. Lalu ada analisis biaya, volume, dan laba. Apa sih itu? Yaitu analisis yang menyajikan informasi kepada manajemen tentang dampak perubahan biaya, pendapatan volume, dan iuran produk terhadap laba. Lalu ada pengertian analisis titik impas. Apa sih itu? Yaitu suatu analisis keuangan yang digunakan untuk mengetahui suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh laba dan ide ada kerugian. Lalu ada sebab-sebab perubahan titik impas. Yang pertama ada pengaruh perubahan harga jual, ada pengaruh perubahan jumlah biaya, dan pengaruh perubahan biaya variabel. Nah, lalu ada materi tentang penganggaran. Apa sih itu penganggaran? Atau bisa disebut budget, yaitu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan yang untuk jangka waktu tertentu. Lalu ada macam-macam anggaran. Yang pertama ada anggaran penjualan, yang kedua ada anggaran bahan baku, yang ketiga ada anggaran produksi. Lalu ada tujuan penganggaran. Yang pertama, untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber penggunaan data. Yang kedua, untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Lalu ada manfaat penganggaran, yaitu untuk mengarahkan tujuan, yaitu untuk mendata pegawai. Lalu yang terakhir ada tanggung jawab tertentu pada pegawai. Lalu ada peramalan. Apa sih itu peramalan? Yaitu proses meramalkan keadaan dunia masa depan sehubungan dengan aspek-aspek dunia yang relevan dan kemungkinan besar akan mempengaruhi aktivitas masa depan berkaitan dengan peristiwa yang mungkin terjadi. Manajemen persediaan. Apa sih itu manajemen persediaan? Yaitu mengatur persediaan barang serta biaya yang dimiliki perusahaan, termasuk memperoleh persediaan, penyimpanan, hingga persediaan tersebut dapat dimanfaatkan. Nah, lalu ada kebijakan mengenai sediaan. Yang pertama, menentukan banyaknya barang yang harus dipesan atau diproduksi. Yang kedua, menentukan kapan pesanan dilakukan atau setup mulai. Lalu ada manajemen sediaan tradisional, yaitu pendekatan tradisional menggunakan sediaan untuk mengelola trade-off antara biaya memesan, biaya setup dengan biaya penyimpanan. Nah, lalu ada manajemen sediaan JIT atau just in time, yaitu suatu sistem yang mendorong produksi barang berdasarkan permintaan pada saat ini. Tujuan JIT itu yaitu meningkatkan jumlah pemasok yang ikut JIT, meningkatkan kualitas dan produktivitas industri, mengurangi inventory, mereduksi overhead, linearitas output pabrik. Lalu ada rumus biaya total, yaitu biaya pemesanan plus biaya penyimpanan. Lalu ada rumus the order point atau ROP, yaitu tingkat penggunaan dikali waktu tunggu ditambah safety stock.
Lalu ada analisis biaya, volume, dan laba. Apa sih itu? Yaitu analisis yang menyajikan informasi kepada manajemen tentang dampak perubahan biaya, pendapatan volume, dan iuran produk terhadap laba. Lalu ada pengertian analisis titik impas. Apa sih itu? Yaitu suatu analisis keuangan yang digunakan untuk mengetahui suatu keadaan di mana perusahaan beroperasi dalam kondisi tidak memperoleh laba dan ide ada kerugian. Lalu ada sebab-sebab perubahan titik impas. Yang pertama ada pengaruh perubahan harga jual, ada pengaruh perubahan jumlah biaya, dan pengaruh perubahan biaya variabel. Nah, lalu ada materi tentang penganggaran. Apa sih itu penganggaran? Atau yang bisa disebut budget, yaitu rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan yang untuk jangka waktu tertentu. Lalu ada macam-macam anggaran. Yang pertama ada anggaran penjualan, yang kedua ada anggaran bahan baku, yang ketiga ada anggaran produksi. Lalu ada tujuan penganggaran. Yang pertama, untuk digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber penggunaan data. Yang kedua, untuk mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.